Setan Antik bersama aku Arika Putri dan dua narasumber kita. Halo semuanya, nama saya Zakin Nanda Cahyo. Nama saya Rasaidan. Kali ini di Cantik kita bakal ngebahas tentang sejarah berdirinya Kesultanan Gorontalo. Nah, yang pertama-tama boleh tolong dijelasin nggak gimana awal dari keturunan penguasa kerajaan atau Kesultanan Gorontalo? Nah, kerajaan Gorontalo ini adanya di Makassar. Nah, sebenarnya untuk sejarah berdirinya kerajaan ini belum ditentukan atau bisa dibilang belum valid karena banyak beberapa sumber yang mengatakan itu berbeda-beda. Kalau misalnya menurut naskah dari goanya sendiri itu terbentuk kerajaan ini tuh karena ada pernikahan dari Tumanurung. Itu biasa diartikan pernikahan seorang bangsawan penguasa dengan masyarakat dengan masyarakat setempat tuh. Oke gitu. Oke. Terus kalau awal mula dari Kesultanan Gorontalo itu sendiri gimana? Sebenarnya bangsawan-bangsawan Batik Salapangan di Goa pun bersepakat membentuk negeri dan mengangkat mereka berdua sebagai sungai istri sebagai penguasa. Nah, habis itu Gorontalo ini semula itu ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Goa awalnya. Habis itu kerajaan itu pecah dengan menjadi kerajaan Talo. Nah, itu terjadi perpecahan kerajaan itu sekitar tahun 1420 sampai 1445 di era kepemimpinan Tonatangka Lopi. Oke. Terus masa kejayaannya kerajaan Gorontalo itu ada pada eranya siapa? Untuk kejayaan kerajaan Gorontalo ini tentu itu di era kepemimpinan dari Sultan Hasanuddin atau yang biasa disebut dengan Ayam Jantan dari Timur. Ini sebenarnya Sultan Hasanuddin ini dia merupakan raja ke-16 dari kerajaan Goa atau Sultan Goa ketiga sejak kerajaan ini mulai memeluk Islam. Terus saat kepemimpinan Sultan Hasanuddin dia berhasil menguasai jalur perdagangan di Nusantara bagian timur. Oke gitu, berarti pada masa kejayaan Gorontalo saat itu ada juga bagian Islamisasinya ya? Ya. Kalau gitu gimana penyebaran agama Islam pada masa Kesultanan Gorontalo? Penyebaran Islam Kesultanan Gorontalo itu ada dua dengan bersifat maritim, yang utama yaitu Kerajaan Gorontalo bersifat maritim dengan dua kegiatan utama yaitu pelayaran dan perdagangan. Sering berkembangnya Gorontalo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini pada akhir abad ke-16. Kerajaan Gorontalo masuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Agama Islam mulai masuk ke Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datu Ri Bandang dan Datu Sulaiman dari Minangkabau. Oke gitu. Terus kerajaan Gorontalo ini sempat mengalami kemunduran nggak? Sebenarnya kerajaan Gorontalo ini mengalami kemunduran akibat campur tangan dari Belanda. Jadi sebenarnya konflik ini tuh karena dulu pas Makassar itu sedang dijajah. Jadi pada tahun 1669 Sultan Hasanuddin dari Goa menandatangani perjanjian Bongaya yang mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Gorontalo. Nah, perjanjian ini juga melarang penyebaran Islam ke wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh Belanda. Terus hal ini juga menyebabkan terhambatnya proses penyebaran Islamisasi di Sulawesi Selatan. Oke gitu, berarti ada campur tangan Belandanya nih. Ya. Nah, terus kalau udah ada campur tangan Belandanya gitu, kondisi ekonomi di Kesultanan Gorontalo gimana dong? Kondisi ekonomi dan hasil ekspor Kesultanan Gorontalo secara garis besar, kondisi perekonomian Kerajaan Gorontalo berkembang pesat karena aktivitas perdagangan yang dilakukan di sana.
Selain itu, kerajaan Gorontalo memiliki letak yang strategis sehingga membuat para saudagar muslim berbondong-bondong datang ke kerajaan ini untuk berdagang. Hasil ekspor, hasil kajian menunjukkan bahwa komoditas utama kerajaan Gorontalo adalah beras yang disuplai dari Maros dan Sumbawa untuk kemudian ditukarkan untuk rempah-rempah di Maluku atau bisa disebut dengan barter. Oke gitu. Terus kalau kondisi sosial dan politik di Kesultanan Gorontalo itu kayak gimana? Nah, karena di kerajaan Gorontalo itu dia sebagian besar masyarakatnya itu sebagai nelayan dan pedagang. Nah, walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat dalam norma adat yang mereka anggap sakral. Nah, sebenarnya norma itu diatur berdasarkan adat sama agama Islam di Makassar. Biasanya sih disebut dengan pangandakang. Terus itu masyarakat Makassar juga sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Oke gitu. Terus kalau nggak salah itu Gorontalo kan ada peninggalannya ya. Ya, Aku boleh tahu gak sih peninggalan dari Kesultanan Gorontalo itu ada apa aja? yang pertama ada Bala Lompoa, itu yang berarti rumah besar. Itu istana yang menjadi tempat kediaman Raja Goa. Nah, yang kedua itu Benteng Sombaopu. Nah, benteng ini salah satu peninggalan sejarah kerajaan Gorontalo yang masih dilihat hingga saat ini. Bangunan yang dulu menjadi benteng kerajaan ini dibangun oleh Sultan Goa ke-9 Daeng Matanre Karaeng Tumapari Kalona pada tahun 1525. Yang ketiga itu ada Masjid Tua Katangka. Itu juga merupakan salah satu peninggalan kerajaan Gorontalo yang bisa dilihat hingga saat ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 di masa pemerintahan Raja Goa. Terus 24 yaitu Sultan Alauddin I. Nama masjid ini diambil dari nama sufi karismatik yang dipuja masyarakat Sulawesi Selatan. Kayak gitu. Terus ada gak sih konflik yang terjadi di Kesultanan Gorontalo ini? Konflik Kesultanan Gorontalo, Kerajaan Bone dan Goa menjadi dua dari tiga kerajaan utama yang ada di Sulawesi Selatan. Disebut Telu Boco Kampagala. Ketika Bone melakukan perluasan wilayah ke arah selatan, sedangkan Goa melakukan perluasan ke wilayah arah utara. Dua kerajaan ini sering terlibat pergulatan baik secara diplomasi maupun secara militer. Pada awalnya, penyelesaian perluasan wilayah tersebut diselesaikan dengan damai dan tercipta perjanjian. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Bone ke-6 Lauwiro Botoeo dengan Raja Goa ke-9 yaitu Daeng Matanere Tunapa Risikalonana. Nah, sebenarnya konflik ini juga ada campur tangan dengan kolonial Belanda. Jadi yang di sini kan tadi disebutin kerajaan Bone. Nah, itu dia bekerja sama buat ngancurin kerajaan Gorontalo. Kayak gitu. Itu bisa disebut salah satu sebab keruntuhan dari Gorontalo gak sih? Atau ada sebab keruntuhan lain? Sebenarnya ya sebab keruntuhannya itu dia yang saya tadi bilang itu ada campur tangan VOC di Ambon yang mengganggu aktivitas perdagangan dan itu tentu merugikan masyarakat karena membawanya pada perlawanan terhadap penjajah. Nah, sebenarnya yang paling ampuh itu Belanda melakukan strategi adu domba yang licik. Dia itu jadi memicu perang Makassar dengan ultimately mengantarkan kerajaan ke jurang keruntuhan. Oke gitu. Nah, gimana nih menurut kalian tentang sejarah dari Kesultanan atau Kerajaan Gorontalo ini? Mungkin segitu dulu pembahasan dari kita. Thanks for watching. Bye. Kalian haus gak sih tadi habis take video? Nih, aku ada teh botak. Menurut aku ini tehnya cocok banget kalau kita minum pas pagi aus-aus kayak gini. Gimana? Tunggu
tenggorokan yang seger. Ini sih enak banget sih ini. Kayak cocok gitu buat kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Apalagi nggak terlalu manis gitu, manisnya pas. Jadi enak aja sih. Nah udah gitu harum melatinya juga kecium banget, jadi gak bikin enak deh. Oh ya ini tersedia di mana aja ya? Nah, teh botak ini kalian bisa beli di supermarket terdekat atau ada juga di minimarket, di warung-warung juga ada. Dan nggak bang? Bye. Dan